Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Bundiarti dari PPSI 7B NIM 77. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis saya, yaitu tentang hegemoni kekuasaan dalam cerpen Mantra Pemikat Lebah karya S. Prasetyo Utomo. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan, yaitu pada bagian latar belakang. Di dalam latar belakang, saya akan menjelaskan mengenai karya sastra dapat dijadikan wadah untuk menyampaikan aspirasi. Dalam perkembangannya, karya sastra tidak lagi dipandang sebagai karya kreatif yang bertujuan untuk menghibur, tetapi karya sastra ini juga dapat dipandang sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi. Hal ini bertujuan agar karya sastra ini tidak hanya berguna bagi pengarangnya saja, tetapi juga bisa berguna bagi pembacanya. Karena di dalam karya sastra itu terdapat pendapat-pendapat dari pengarang yang mampu mengubah pandangan pembaca mengenai suatu hal. Lalu, karya sastra berhubungan dengan keadaan sosial masyarakat. Jadi, karya sastra ini lahir di tengah-tengah masyarakat dan merupakan hasil imajinasi dan refleksi terhadap gejala-gejala sosial yang ada di lingkungan sekitar pengarang. Karya sastra itu akan selalu berhubungan dengan suatu lapisan masyarakat tertentu, dengan keadaan sosial tertentu, budaya tertentu, kurun waktu, dan tempat tertentu. Adanya gambaran pergerakan tentang keadaan serta situasi yang terjadi pada masa penciptaan karya sastra tersebut, yaitu baik dari segi sosialnya, budaya, pendidikan, agama, politik, maupun ekonomi. Jadi, karya sastra ini dapat dijadikan wadah untuk menyampaikan aspirasi baik dari segi sosialnya, budaya, pendidikan, agama, politik, maupun ekonomi. Lalu, karya sastra yang berhubungan dengan keadaan sosial masyarakat ataupun unsur-unsur sosial di dalam masyarakat itu dapat dikaji melalui kajian sosiologi sastra. Kajian sosiologi sastra ini merupakan pendekatan terhadap karya sastra yang mempertimbangkan dari segi-segi kemasyarakatan dengan menggunakan analisis teks, yaitu berupa cerpen. Lalu, salah satu gejala yang terdapat dalam masyarakat yaitu adanya kesenjangan sosial di dalam masyarakat itu sendiri. Terdapat beberapa perbedaan golongan dan paham ideologi yang pada akhirnya itu akan menciptakan pertentangan yang menghasilkan kelas sosial yang kemudian berhubungan dengan sikap serta strategi dalam mengordinasi kekuasaan yang dilakukan oleh organisasi ataupun kelompok tertentu dalam praktek kekuasaan atau biasanya disebut dengan hegemoni. Dan menurut Anthony Gramsci, merupakan salah satu tokoh teori sosiologi sastra, dikenal dengan pemikirannya yaitu mengenai hegemoni. Dan hegemoni menurut Gramsci ini itu dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau dominasi terhadap nilai-nilai kehidupan, norma maupun budaya sekelompok masyarakat yang akhirnya itu akan berubah menjadi doktrin terhadap masyarakat lainnya, sehingga kelompok yang didominasi tersebut secara sadar akan mengikuti doktrin itu. Lalu selanjutnya yaitu rumusan masalah yang ada pada analisis saya, yaitu bagaimana hegemoni kekuasaan yang terdapat dalam cerpen Mantra Pemikat Lebah karya S. Prasetyo Utomo. Lalu ada tujuan penelitiannya, yaitu mendeskripsikan hegemoni kekuasaan yang terdapat dalam cerpen Mantra Pemikat Lebah karya S. Prasetyo Utomo. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini saya menjelaskan manfaat penelitian itu ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai analisis hegemoni kekuasaan yang terdapat dalam cerpen Mantra Pemikat Lebah karya S. Prasetyo Utomo.
Lalu manfaat praktisnya itu ada bagi pembacanya. Penelitian ini bisa memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai gambaran hegemoni kekuasaan yang terdapat dalam cerpen Mantra Pemikat Lebah karya S. Prasetyo Utomo. Lalu, ada manfaat bagi mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai penelitian sastra dengan menggunakan teori hegemoni Gramsci untuk meneliti mengenai hegemoni kekuasaan, khususnya yang terdapat dalam cerpen yang berjudul Mantra Pemikat Lebah karya S. Prasetyo Utomo. Lalu selanjutnya ada manfaat bagi peneliti. Penelitian ini itu dapat memberikan gambaran bagi peneliti lain untuk dapat mengembangkan penelitian yang sejenis dan dapat menyempurnakan penelitian ini sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik. Lalu selanjutnya ada bagian bab 2, tinjauan pustaka. Di sini saya menjelaskan mengenai pengertian cerpen. Lalu bagian kedua yaitu saya menjelaskan mengenai pengertian hegemoni kekuasaan. Lalu ada faktor-faktor penyebab terjadinya hegemoni. Lalu ada teori hegemoni Gramsci. Dan yang terakhir itu saya menjelaskan mengenai dampak adanya hegemoni kekuasaan. Dampaknya yaitu dapat berupa pembunuhan, asimilasi, pengusiran, pengucilan, dan perbudakan. Pengertian cerpen. Jadi, cerpen ini merupakan cerita pendek dan termasuk ke dalam prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Cerpen ini itu lebih sederhana daripada novel dan sehingga permasalahan maupun konflik yang ada di cerpen ini dikemas secara padat. Lalu ada pengertian hegemoni kekuasaan. Hegemoni itu dapat dikatakan sebagai dominasi kekuasaan atas kelas sosial terhadap kelas sosial lainnya. Pelaksanaan hegemoni itu dapat dilakukan melalui kepemimpinan intelektual dan moral yang dibantu dengan adanya dominasi atau penindasan, baik melalui kekerasan ataupun tidak. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor penyebab terjadinya hegemoni. Di sini saya menyebutkan ada 4 faktor penyebab terjadinya hegemoni. Yang pertama yaitu faktor kebudayaan. Jadi kebudayaan dapat menyebabkan adanya hegemoni. Lalu ada kelas sosial. Perbedaan kelas sosial ini dapat menimbulkan terjadinya hegemoni. Jadi kelas sosial atas biasanya akan mendoktrin atau mendominasi kelas sosial bawah. Lalu ada kekuasaan kelas atas. Nah, faktor kekuasaan kelas atas ini juga dapat menyebabkan terjadinya hegemoni. Lalu yang terakhir ada konflik sosial. Jadi faktor konflik sosial ini juga dapat menyebabkan terjadinya hegemoni di dalam masyarakat. Lalu selanjutnya ada teori hegemoni Gramsci. Nah, dari berbagai pendapat ahli yang mengacu pada pemikiran Gramsci, itu menjelaskan bahwa suatu kelas menjalankan kekuasaan terhadap kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasif. Sehingga hegemoni ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu hegemoni yang didasari atau kekerasan, hegemoni kekerasan yang didasari kekerasan, dan hegemoni yang tidak disadari, yaitu hegemoni persuasi. Bentuk dari hegemoni yang disadari yaitu berupa kekerasan yang dilakukan kelas atas terhadap kelas bawah yang disebut dengan tindakan dominasi. Dan biasanya tindakan dominasi ini bersifat negatif karena di dalamnya itu terdapat kekerasan, penindasan, paksaan, perampasan, dan sanksi yang diterapkan oleh penguasa untuk menakut-nakuti kaum yang di bawah. Lalu sedangkan jenis yang kedua,
Jenis hegemoni yang kedua yaitu hegemoni yang tidak disadari yang berupa persuasi yang dilaksanakan dengan cara-cara halus seperti provokasi, menarik empati, dan membangun komunikasi ataupun percakapan yang kuat yang maksudnya itu untuk mempengaruhi, mengarahkan, menguasai, dan melenggangkan dominasi sehingga membentuk pola pikir masyarakat. Selain dua jenis tadi, ada 3 tingkatan lagi yang dikemukakan oleh Gramsci, yaitu ada hegemoni total atau integral, lalu ada hegemoni merosot atau dekadent, dan yang ketiga itu ada hegemoni minimum. Jadi hegemoni integral ini itu biasanya disebut dengan hegemoni total atau hegemoni yang secara efektif bekerja menyeluruh ke semua aspek kehidupan masyarakat sehingga mematikan inisiatif pemberontakan. Lalu yang kedua ada hegemoni merosot. Nah, hegemoni ini itu tidak cukup efektif dan tidak berhasil untuk melumpuhkan kepatuhan seluruh masyarakat. Karena masyarakat ini sebenarnya melihat banyak ketimpangan yang dijalankan oleh penguasa sehingga masyarakat ini akan memberontak maupun memberikan ketidaksetujuannya terhadap dominasi yang dilakukan oleh kaum penguasa. Lalu hegemoni yang terakhir itu ada hegemoni minimum atau minimum hegemoni. Bentuk ketiga ini merupakan hegemoni yang gagal yang ditanamkan ke masyarakat sehingga masyarakat itu dapat melawan dan memberontak sehingga hegemoni yang dilakukan oleh penguasa itu tidak dapat dijalankan kepada masyarakat. Yang terakhir itu adanya dampak yang ditimbulkan oleh hegemoni kekuasaan. Dampak yang pertama yaitu adanya pembunuhan atau genosida. Pembunuhan ini merupakan salah satu tindakan yang secara sengaja itu dilakukan oleh kelompok tertentu dan tindakan ini dianggap sebagai tindakan yang paling berbahaya yang disebabkan oleh adanya hegemoni atau adanya dominasi. Lalu yang kedua yaitu pengusiran. Pengusiran ini termasuk tindakan pembuangan, pengasingan, ataupun pengusiran seseorang dari daerah tempat tinggalnya sebagai bentuk hukuman karena individu tersebut tidak lagi berhak di daerah tersebut. Lalu dampak yang ketiga yaitu perbudakan. Perbudakan ini merupakan suatu proses pengambilan atau penghapusan hak-hak yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu. Dan perbudakan ini membuat seseorang itu tidak berhak untuk melawan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok sosial tertentu atau kelompok yang mendominasi. Yang terakhir yaitu adanya pengucilan, segregasi, yaitu merupakan pemisahan antara kulit putih dan kulit hitam, dan biasanya ini pengusiran biasanya kulit hitam dan kulit putih yaitu di Afrika Selatan. Segregasi ini itu dapat dijadikan sebagai pengasingan atau pengucilan suatu golongan terhadap golongan lain yang dianggap berbeda dan dianggap kedudukannya juga berbeda. Lalu ada asimilasi. Asimilasi adalah penggabungan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya dan menimbulkan adanya kebudayaan baru. Namun, dari adanya kebudayaan baru ini, kelompok tersebut itu akan menghilangkan kebudayaan masing-masing sehingga kebudayaan yang sudah dimiliki oleh seseorang akan dihilangkan lalu kemudian akan digantikan dengan kebudayaan yang baru. Lalu bab yang ketiga yaitu ada metode penelitian. Di sini saya menyebutkan mengenai jenis penelitian saya, yaitu penelitian saya berupa penelitian kualitatif. Lalu ada data dan sumber data penelitian. Jadi data penelitian saya yaitu berupa kutipan
kalimat yang terdapat dalam cerpen yang berjudul Mantra Pemikat Lebah karya S. Prasetyo Utomo yang menggambarkan adanya dominasi yang dilakukan oleh pemerintah ataupun kelas sosial yang tinggi terhadap kelas sosial bawah. Lalu sumber data penelitiannya yaitu cerpen yang berjudul Mantra Pemikat Lebah karya S. Prasetyo Utomo. Kenapa saya mengambil cerpen yang berjudul ini? Karena di dalam cerpen ini itu menggambarkan adanya dominasi yang dilakukan oleh kepala desa atau seseorang yang memiliki jabatan tinggi terhadap masyarakatnya, masyarakat yang memiliki kedudukan rendah. Sehingga cerpen ini itu cocok untuk dikaji dengan pendekatan sosiologi sastra, khususnya mengenai hegemoni. Lalu teknik penyediaan datanya yaitu dengan metode simak. Kemudian teknik lanjutannya yaitu untuk penyediaan datanya yaitu menggunakan teknik catat. Lalu teknik analisis data yaitu saya menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini merupakan analisis yang mencoba untuk menjelaskan, menggambarkan, meringkas, mengorganisasikan, dan menyajikan keadaan dengan apa adanya sehingga mudah dipahami dan dibaca. Lalu yang terakhir pendekatan penelitian. Jadi pendekatan penelitian saya yaitu menggunakan pendekatan sosiologis karena hegemoni kekuasaan ini termasuk ke dalam pendekatan sosiologis. Sekian presentasi saya mengenai analisis saya yaitu tentang hegemoni kekuasaan pada cerpen Mantra Pemikat Lebah karya S. Prasetyo Utomo. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.